Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, karena besok kita akan ulangan dan ada juga teman kalian yang bertanya untuk masalah pecahan, masih belum mengerti. Jadi ibu akan ulas kembali dengan video ibu ya. Nah, kalau kemarin sudah ibu share masalah pecahan, kalian belum paham, sekarang silahkan siapkan buku kalian untuk mencatat dan perhatikan penjelasan dari ibu ya. Oke, sekarang kita bahas masalah pecahan. Kita langsung masuk ke contoh soal ya. Bila ibu membeli satu buah pizza dari pasar, lalu ibu mempunyai 2 orang anak, maka bagaimana cara membaginya agar adil? Maka kita akan membelah ya. Masing-masing anak mendapatkan berapa bagian? 1/2. 1 dari 2 bagi dapat 1 dari 2 bagian. Ini 1 bagian, ini 2. Jadi 1 dari 2 bagian ya. 1/2 ditambah 1/2. Bagaimana caranya? 1 ditambah 1, 2. Yang bawahnya penyebutnya ini tetap ya 2. Jadi 2 dibagi 2, 1 pizza. Seperti itu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apabila datang sepupunya 2 orang lagi, jadi pizzanya harus dibagi berapa nih? Ya benar, dibagi 4 ya. Anaknya ada 2. Datang lagi 2 orang. Jadinya ada 4 orang. Nah, pizzanya harus kita bagi menjadi 4 agar adil. Kita bagi 4. 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. 1 bagian dari 4 potong. 1 dari 4. 1 dari 4. 1 dari 4. 1, 2, 3, 4 ya. Benar enggak? Kita cek dulu ya. 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4 tambah 1/4. Betul enggak? Menjadi 1 pizza. Kita tambahin. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 1, 3. 3 tambah 1, 4. Bawahnya penyebutnya tetap ya. 4 dibagi 4, 1. Pinter. Nah, jadi tetap 1 pizza, 1 loyang pizza ya. Seperti itu. Ini untuk matematika pecahan. Nah, anak-anak, ini untuk tambah-tambahan ya. Bagaimana dengan pecahan senilai? Pecahan senilai. Kita masuk dulu untuk pecahan senilai. Yang dimaksud pecahan senilai adalah pecahan yang nilainya itu adalah sama. Contohnya, berapakah pecahan senilai dengan setengah? Pecahan senilai artinya kita mengali dengan bilangan yang sama atau membagi dengan bilangan yang sama. Ya, contohnya ibu mau, berapakah pecahan yang senilai dengan 1/2? Kalian bisa mengalihkannya. Kalikan dengan 2. Kalau di atas dikali 2, di bawah juga sama, dikali 2 juga. Ya, sehingga 1 dikali 2 berapa? Ya, betul, pintar. 2. Kalau 2 dikali 2, 4. Betul. Jadi, pecahan yang senilai dengan 1/2 adalah 2/4. Bu, kalau diminta 4 pecahan, bisa. Caranya gimana? Ya. Yang pokoknya ini dikalikan dengan bilangan yang sama. Kalau sekarang dikali 2 sudah, kita kali 3. Kita hapus ya. Kali 3. Yang bawah juga dikali 3. Oke. 1 dikali 3 berapa? 3. Betul sekali. 2 dikali 3 berapa? 6. Tepat sekali. Jadi 1/2 senilai dengan 2/4. Senilai juga dengan 3/6 ya. Kita coba tes satu lagi ya.
kita kali 4. Nah, 1 dikali 4 berapa? Ya, 4. Bagus. 2 dikali 4? 8. Tepat sekali. Nah, sudah jadi nih. Jadi 1/2 senilai dengan 2/4, senilai dengan 3/6, senilai dengan 4/8. Seperti itu ya anak-anak. Bu, kalau soalnya yang lebih susah gimana? Nah, contoh nih. Pecahan senilai misalnya 2/5 ya, 2/5. Bagaimana Bu mencari pecahan senilainya? Oke, 2/5 sama. Intinya mengali dengan bilangan yang sama atau membagi dengan bilangan yang sama, seperti itu ya. Karena di sini sudah paling kecil ya, berarti kita mengali dengan bilangan yang sama ya. Nanti kalau memperbesar itu mengali, kalau memperkecil itu membagi dengan bilangan yang sama. Oke, sekarang 2, kita kalikan 2. Berapa sayang? 4. Kalau di atas dikali 2 berarti di bawah juga dikali 2 ya. 5 dikali 2? Oke, 10. Nah, jadi 2/5 senilai dengan 4/10. Bagus ya. Dan begitu seperti tadi seterusnya. Bukan yang ini yang dikali, yang di sini ya, yang awal ya. Kita kerjakan satu lagi. Bagaimana kalau diperbesar lagi? Kita kali 3. Oke. 2 dikali 3 berapa? Ya, betul, 6. 5 dikali 3 15. Pinter. Ya, ini senilai. Ini memperbesar. Sekarang bagaimana kalau memperkecil ya? Ini memperbesar ya. Waduh. Memperbesar. Oke. Sekarang kita memperkecil. Apakah cukup jelas nih di sini? Oke, kalau sudah jelas ya, jangan lupa dicatat, nanti lupa. Sekarang kita memperkecil pecahan ya. Sekarang memperkecil. Kalau ini tadi memperbesar, sekarang kita memperkecil. Oke. Sorry ya. Oke, contohnya begini. Ada pecahan ya 20/25. 20/25. Kecilkanlah bilangan tersebut gitu ya. Pecahan tersebut senilai dengan seperti itu. Pecahan tersebut senilai dengan ya, biasanya pilihan ganda ada A, B, C, D. Nah, ketika kita lihat soal seperti ini, tugas kita adalah mengecilkan. Kalau di atas dibagi 2, 20 dibagi 2 bisa nggak? Iya, bisa. 10, betul. 25 dibagi 2 bisa nggak? Iya, nggak bisa karena masih sisa ya. Kalau 25 dibagi 2 itu 12. Masih sisa 1, jadi nggak bisa. Kita jadi karena dia ada ganjil, maka kita bagi dengan bilangan ganjil. Kira-kira dibagi berapa ya? Iya, betul sekali. Dibagi 5. Bagi 5 ya. Jadi 20 kita bagi 5, atas dibagi 5, bawah juga dibagi 5. So, 20 dibagi 5, ayo. Ya, siapa sayang? Oke, pinter. 4. 25 dibagi 5? Betul sekali, 5. Jadi, pecahan senilai 20/25 ya, diperkecil menjadi 4/5. Hebat. Nah, sekarang kita masuk ke soal berikutnya ya. Ini sebelum Ibu membahas soal TVRI yang kemarin, perhatikan dulu ini yang akan keluar besok untuk ulangan ya sayang ya. Dicatat. Nah, bagaimana kalau ternyata dia 15 per hanya ya 15/20 Ibu. Nah, 15/20 bisa dibagi berapa ya? Karena dia bilangan ganjil, 5 kan ganjil ya sayang. 5 itu ganjil, kita bagi dengan ganjil, jangan yang genap. Kalau kita bagi 2 tuh genap, 15 bagi 2 nggak bisa. Kita coba pakai bagi 3. 15 bagi 3 berapa?
Iya, betul, 5. Oke, bawah harus bagi yang sama ya. Berarti dibagi 3. 20 dibagi 3 bisa nggak? Nggak bisa, sisa ya. 20 dibagi 3 itu dapatnya 6. 6 kali 3 itu 18, sisanya 2. Nggak bisa. Nah, sekarang kita coba bagi dengan 5 ya. 15 dibagi 5, bisa nggak? Iya, betul, bisa. Hasilnya adalah 3 dibagi 5. Kalau 20 juga di bawah juga harus bagi 5 ya. Karena atas bagi 5, bawah bagi 20 bagi 5 bisa 4. Jadi 3/4. Oke, pas sampai sini kalian sudah mengerti? Oke, baiklah, kalau kalian sudah paham, maka Ibu akan mengenalkan bilangan campuran. Ya. Campuran. Apa desimal dulu ya? Desimal dulu aja. Pecahan ini sangat banyak sekali ya. Artinya pecahan ini materinya sangat banyak dan sangat luas. Bagaimana dengan desimal? Contoh ya, yang tadi kita kerjakan 1/2. Bagaimana merubah 1/2 menjadi desimal? Ya, ada beberapa cara. Tapi itulah kenapa Ibu minta kalian sudah harus hafal kali dan bagi supaya lebih cepat ya. Bawahnya ini kita kalikan dengan berapa supaya jadi 10. Dikali berapa? 2 dikali berapa supaya jadi 10? 2 dikali 5. 2 kali 5 berarti atas juga kali 5 ya. Berarti setengah ini sama dengan 1 kali 5, 5. 2 kali 5 berapa tadi? 10 ya. 5/10. Kita merubahnya jadi gampang. 5 dibagi 10 adalah 0,5. Bu, kok bisa cepet begitu? Ada beberapa cara juga ya. Contohnya gini, 5 dibagi 10. Kalau cara fonografitnya kayak gini ya. Tapi kalau cara cepatnya kayak gini. Nanti Ibu akan bahas lagi. Sebentar kita jelaskan fonografit yang harus kalian ketahui ya. 5 dibagi 10. Perhatikan, 5 tidak bisa dibagi dengan 10. Oleh sebab itu kita butuh teman. Temannya kita taruh atas. Itu 0, koma itu hanya sekali ditulis ya, nggak boleh berulang. 0, nah ketika udah ada teman, dia dapat tambahan hadiah jadi 50 ya. 50 dibagi 10 bisa. 50 bagi 10 adalah 5 ya, karena 5 dikali 10 50. 5 dikali 10 tadi 50 kurang hasilnya 0, berarti sama kan 0,5. Cara cepatnya bagaimana? Cara cepatnya Ibu hapus dulu ya. Cara cepatnya adalah 5 dibagi 10 tidak bisa ya. Jadi kalau tidak bisa, kita tulis saja 0, 5-nya taruh di depan. Taruh di belakang, sorry. Nah, seperti ini, selesai. Ibu masih bingung, ya udah, kalau masih bingung seperti ini juga bisa. Ini hanya khusus bila bawahnya ini 10, 100, 1000 ya. Bawahnya ini bilangannya berupa 0, kelipatan dari 10, 100, 1000 dan seterusnya. Kita tulis bilangan yang sama di atasnya. 5 kan yang sama. Dia tidak bisa 10-nya ini kita kasih koma. Nah, seperti itu. Karena 0-nya ini cuma 1, kita juga tulis di sini 1. Selesai. 5 dibagi 10 0,5. Bu, bagaimana kalau 5 dibagi 100? 5 dibagi 100. Kita tulis 5 di sini. Lalu 0-nya ada 2, pindahin ya ke depan. 1, 2. Ya, 100 kan? Jangan lupa
koma. Jangan lupa tulis koma. Komanya di sini. Nolnya 2 kan di sini. 2 0 0. Jadi 0,005. Bu, bagaimana kalau 10.000? Nah, loh. 5 dibagi 10.000. 10.000 nolnya berapa nih? Tahu nggak? 1 2 3 4. Nah, kita tulis aja 5-nya dulu. 5. Lalu nolnya ada 4. Tulis aja, tapi di depan angka 5 ya, jangan di belakang. 1 2 3 4. Lalu karena 4 harus 4 angka di belakang koma. Kita hitung dari belakang. 1 2 3 4. Nah, jadi 0,0005 seperti itu. Apakah sulit anak-anak? Kalau diulang-ulang kalian akan mengerti ya. Perfect by practice. Jadi sempurna karena latihan-latihan. Oke anak-anak, sekarang ini cara pornografit dan yang ini adalah cara cepat. Oke. Sekarang kita akan beralih lagi ke desimal berikutnya ya. Oke. Bagaimana dengan soal nomor 2? 3/8. 3/8. Oke, kita 8. Kita bisa jadikan 10 nggak? 10 bagi 8 sisa nggak bisa, Bu. 100. 8 kali 10, 80. 8 kali 11, 88 kali 12, 96 sisa, Bu. Nggak bisa. Oke, berarti kita kali berapa ya? Nah, inilah pentingnya bagi-bagian. Kalau supaya jadi yang 00 itu loh belakangnya. 1000, Bu. Bisa nggak, Bu? Coba kita hitung dulu. 1000 dibagi 8. Bisa nggak ya? Kita ambil 2 angka. 10 dibagi 8 dapat 1. 1 kali 8, 8. Lalu dikurang. 10 diambil 8 berapa? Ya, 2. Turunin sebelahnya 0 di sebelah sini. Tuk 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 tuk. Yang rapi ya, jangan asal nulisnya, nggak boleh. 20 dibagi 8 dapat 2. 2 dikali 8 berapa? Ya, 16. Nah, kan 0 diambil 6 nggak bisa nih, pinjem sebelahnya ya. Jadi pinjem jadi 10. 10 dikurang 6 adalah 4. Yang ini udah jadi 1 dikurang 1, 0 ya. Itu nggak usah ditulis. Kalau 0 di depan angka 4, atau kalau 0 di belakang harus ditulis. Kalau di depan nggak usah ya. Untuk pornografit ini. Lalu masih ada 0 yang turun lagi? Iya, pintar masih. Yang ini belum turun, turunin. Jadi 40 dibagi 8 berapa ya? Iya betul, 5 ya. 5 dikali 8 berapa? 40, pintar. Habis 0. 40 dikali 40 habis. Nah sekarang 125 dikali 8 1000, bener nggak? Kita cek lagi ya. 125 dikali 8. 8 kali 5 40. Tulis 0-nya simpen 4. 0 simpen 4 di atas. 8 dikali 2. Ini 8 dikali 2 16. Tambahin atasnya 4. Iya, 20. Tulis 0 simpen 2. Nah, yang terakhir nggak usah disimpan lagi ya. 8 dikali 1. Iya, 8. 8 ditambah 2 10. Jangan tulis 0 doang, tulis semuanya karena udah nggak ada yang dikali lagi ya. 10. Jadi hasilnya 1000. Sama ya. 1000 berarti hitungan kita betul ya. Jadi di sini 1000 lalu dikalinya berapa kali 125. Kali 125 berarti atasnya juga dikali 125. Gede ya bilangannya ya. 3 dikali 125, ayo dihitung berapa ya?
Kita hitung lagi ya. 125 dikali 3. 3 kali 5 berapa? Ya, 15. Tulis ujungnya 5, simpan 1. 3 dikali 2 adalah 6. Jangan lupa di atasnya ditambahin jadi tuh 7. 3 dikali 1 adalah 3. Pintar sekali. Jadi 375. Taruh sini 375. Dibagi 1000. Yuk kita pakai cara cepet aja ya. Karena bawahnya 0,000. Oke, kita tulis ulang apa yang ada di atas. 375. 375 ya. Gimana Bu caranya Bu? Kalau kayak gitu 375 dibagi 1000. Ya, kita hitung dari belakang. Berapa angka nolnya? 1, 2, 3. Kita hitung 1, 2, 3. Sudah. Berarti tinggal tambahin 0, selesai. Seperti itu. Ya, cara cepatnya. Bu, kalau cara lamanya kayak gini nih. Capek. Ya. Oke, baiklah. Anak-anak, kemarin ada soal ya. Ada soal dan soalnya itu 3/8 yang di TVRI. Jadi jawabannya adalah 0,375. Ya, yang nomor 1. Nomor 1B. Ini nomor 1B, jawaban nomor 1B. Terus yang nomor 1A-nya gimana? Nomor 1A-nya itu 27/25 ya. 27/25. Berapakah pecahan 27/25? Ya, bisa pakai cara pornografit yang seperti ini. Atau bisa juga pakai cara lain. Cara lain yaitu kita menjadikannya 100. Ya. Kita menjadikannya 100 nih, yang bawahnya 100. Atau kita pakai pornografik, dua-duanya akan Ibu ajarkan. Jadi kalau untuk menjadi 100, 25 dikali berapa? Ayo. 100 bagi 25 atau 25 kali berapa supaya jadi 100? Ya, 4 ya. Jadi 25 dikali 4. Karena bawah dikali 4 berarti di atas juga harus dikali 4. 25 kali 4 kita sudah tahu 100. 27 kali 4 berapa? Ayo dihitung. Yuk, hitung yuk. 27 kali 4 nih. 4 dikali 7 berapa ya? 2 lah. Tulis 8, simpen 2. 4 kali 7 udah. Sekarang 4 kali 2. 4 kali 2 adalah 8 tambah 2. Ya, 10. Jadi 108. Kalau sudah jadi seperti ini, kita tinggal tulis aja lagi ulang. Lalu kita hitung. Ini nih, berapa angka? 2 ya. Nolnya yang dihitung. 2 angka. Kita hitung dari belakang. 1, 2, koma. Jadi 1,08. Oke. Bagaimana cara pornografit, Bu Indah? Pornografit ya kita bagi. Tunggu ya. Kalau pornografi tidak perlu langsung tidak perlu mengali lagi ya, langsung aja dibagi. 27 dibagi 25 ya. 27 dibagi 25 dapat 1 ya. 1 kali 25 25. Berapapun yang dibagi dengan berapapun yang dikali dengan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contoh, 1 kali 2 2. 1 kali 9 9. 1 kali 1000 1000. 1 kali 6 6. 1 kali 1.000.000 1.000.000. Berapapun yang dikali dengan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri ya. Nah, 27 dibagi 25 1. 1 kali 25 25. 7 diambil 5 2. 2 diambil 2 0 nggak usah ditulis. 7 dikurang 5 2. Nah, Bu, kok sisa begitu? Nah,
Ini ya, kalau desimal, kalau sudah tidak bisa seperti ini, kita butuh koma ya. Kita kasih koma, dapat bonus. Bonusnya 0 di sini. Tuh, liatin. Jadi kasih koma bonus 0. Bonus 0-nya di bawah ya, bukan di atas. Kasih komanya di atas, bonus 0-nya di bawah. 20 dibagi 25 udah bisa belum? Belum. Betul sekali. Kita masih butuh 0. Oke, boleh kasih 0. Tapi ini kan berhubung dia itu nggak boleh nulis 2 kali 0. Kita kasih dulu ke atas nih. Yaudah nih, saya kasih dulu 0. Nah, maka di bawah juga boleh dapat 0 sekali lagi. Kalau nggak ditulis di atas, nggak boleh. Jadi hanya 1 kali aja dia bonusnya. Karena di atas dikasih lagi, jadi di bawah boleh dikasih lagi ya. Jadi 200 dibagi 25 sudah dapat? Pinter, 8. 8 kali 25 200. Dikurang 0 ya, 200 dan 200 habis. Seperti itu. Oke, itu untuk nomor 1. Lalu bagaimana soal nomor 2? Oke. Soal nomor 2 Ibu akan bacakan ya. Sebentar. Oke, nomor 2, Anang punya 5 buah coklat. Ketika ia pergi sekolah, ternyata 7/10 bagian dari buah coklatnya dimakan adiknya. Berapa coklat yang dimiliki Anang sekarang? Tuliskanlah dalam bentuk desimal. Ya, seperti itu. Jadi, anak-anak, kita tulis dulu ada 5 buah coklat. 5 buah coklat ya. Ini untuk soal nomor 2. Ada 5 buah coklat. Dimakan adiknya 7/10. Dimakan. Nah, kita kali dulu 7/10. Bu, kok kenapa nggak dikurang? Kan dimakan. Iya, nanti berkurangnya. Kita cari dulu ini. Berapakah 5 dikali 7/10? Ya. 5 dikali 7/10 berapa? 5 kali 7 berapa? 35. Ini 10 nggak ada ya, berarti kita tulis lagi. Nggak ada yang pengalinya. Nah, 35 dibagi 10, cara cepat aja ya. Ayo, berapa? Ada yang pintar? 35 dibagi 10, komanya taruh mana? Ya, pintar. 3,5. Tulis ulang 35, nolnya dari belakang hitung 1, lalu kasih koma di situ ya, di sebelah sini, di tengah-tengah. Kita hitung nolnya dari belakang 1, kasih koma seperti itu. Nah, anak-anak, 5 buah coklat ini yang udah dimakan sama adik adalah 3,5. Berarti sisa coklatnya kakak 5 dikurang 3,5. Berapa ya? Bu, saya nggak bisa kurang-kurangan pakai desimal. Oke, berarti kita susun seperti ini, susun ke bawah. 5 dikurang 3,5. Bu, kok? Nah, ini nih. Satuan dengan satuan, desimal dengan desimal. Di sini kan nggak ada desimalnya. Kita boleh pakai bantuan. Bantuannya seperti ini. Biar sama ya, biar lurus. Jadi 0 diambil 5 tidak bisa, berarti kita pinjam dari sebelahnya, dapatlah jadi 1 ya, 10. Di sini di 10 diambil 5, iya bisa. Di sini sisa 4, kalau dipinjam kan 4 dikurang 3, sisanya 1. Komanya turun ya, 1,5. Selesai. Sampai di sini kalian mengerti? Bagaimana kalau soalnya ibu ganti nanti ya? Misalnya kakak punya 6 buah coklat, dimakan adik 10,
4, 15. Berapa sisanya? Ya, nanti kita kerjakan ya. Kita bahas dulu untuk soal nomor 3. Ibu baca dulu soalnya ya. Oke anak-anak, 3 truk mengangkut beras. Truk pertama, Ibu gambar aja ya. Tiga truk tiga truk mengangkut beras ya, mengangkut beras. Truk pertama mengangkut 5/4 ton. Lalu truk kedua mengangkut berapa nih? Mengangkut 4/3/5 ton. Lalu truk ketiga 4/3/8 ton. Pertanyaannya, berapa kuintal beras yang dapat diangkut oleh ketiga truk tersebut? Tulis dalam bentuk desimal. Jadi ditambah ya, berapa totalnya nih truk ini ngangkat ya. Totalnya tapi dalam bentuk kuintal. Ya sayang. Oke. 5/1/4 ton, 4/3/5 ton, tambah 4/3/8 ton, lalu dijadikan ke dalam bentuk kuintal. Ini dinamakan pecahan campuran ya. Kalau ini pecahan biasa. Ketika ada 2/1/2 ada bilangan bulat, maka ini dinamakan pecahan campuran. Bagaimana merubah bilangan bulat, bilangan campuran menjadi bilangan pecahan biasa, pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Oke. Untuk sampai ke sini lihat dulu penjelasan Ibu sebentar ya. Ini pecahan campuran kita rubah menjadi pecahan biasa. Caranya adalah 2 dikali 2 dikali ya, kali dulu. 2 dikali 2 4. Habis dikali ditambah 4 ditambah 1 berapa? Ya 5. 5/2 seperti itu. Jadi sama seperti contoh, kita akan buat ton-ton ini, pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa ya. Empat dikali 5 20 ditambah 1 21. 21/4 ton. 5 dikali 4 20. 20 tambah 3 23. 8 dikali 4 32. 32 ditambah 3 iya 35. Anak-anak, untuk 4, 5, dan 8 ini disebut penyebut. Kalau untuk menambahkan harus sama nih. Kalau misalnya satu kelas ya, misalnya perempuan semua, laki semua kayak gitu, jadi harus sama ya. Jadi kalau nggak sama harus disamain dulu. Caranya ada 2. Caranya dengan mencari KPK atau mencari bilangan yang paling besar, tapi harus bilangan itu bisa dibagi dengan semuanya, dengan ketiga bilangan yang ada atau kedua bilangan yang ada ya. Bilangan terbesar berapa? 8. Oke. 8 bisa nggak dibagi 5? 8 bagi 5 nggak bisa Bu, sisa 3. Bisa. 8 bisa nggak dibagi 4? Bisa Bu, 2, tapi nggak bisa dipakai. Kenapa? Karena dia 8 dibagi 5 nggak bisa. Kita coba ya, tes kali lagi. 8 dikali 2 16. 16 bisa dibagi 5?
Nggak bisa Bu, karena 5 kali 3 15, berarti sisa 1. Terus kita kali. Bagaimana kalau ini Bu? 8 dikali 5. 8 kali 5 berapa? 40 ya. 8 kali 5 40. Oke. 40 bisa nggak sih Bu dibagi 8? Bisa. 5. 40 bisa nggak Bu dibagi 5? Bisa. 8. 40 bisa nggak dibagi 4? Bisa. 10. Kalian paham? Jadi bisa dengan mencari bilangan yang paling besar di sini. Tapi kalau nggak bisa juga, bisa mengalih 8 kali 5 gitu ya, 40. 40 bisa nggak dibagi 4? Bisa. Tapi kalau nggak bisa, terpaksa kita cari KPK ya. Atau mengalihkan semuanya, 8 kali 5 kali 4 gitu ya. Jadi nanti besar bilangannya. Bu, kalau kayak gini ada berapa cara Bu? Ada banyak caranya ya. Bisa kalian cari dengan pornografi tadi, pembagian gitu ya, 21 dibagi 4 tuh koma ya, 23 dibagi 5, 35 dibagi 8. Bisa juga menyamakan bawahnya dulu, baru ditambah, baru nanti dijadikan desimal. Atau bisa juga ini kita jadiin yang tadi Ibu bilang bentuknya menjadi 00, jadiin 100 atau dijadikan 1000 atau dijadikan 10 untuk mempermudah penghitungan komanya. Jadi mau cara yang mana nih? Ada 3 ya. Yang jadi 00 dulu ya biar gampang. Nah, kalau ini 4 dijadiin berapa? 10 bagi 4 nggak bisa. Oke, jadiin berapa? 100. Oke, 4 kita jadikan 100 ya. Sebentar, jadiin 100. Berarti dikali berapa nih? Dikali 25. Iya, kali 25. Atasnya juga dikali 25. 4 kali 25 100. Berarti 21 kali 25 berapa? 21 kali 25, ada yang tahu? Dihitung? Kita hitung yuk. 21 dikali 25. Kecil ya, bisa kelihatan nggak? Di zoom aja ya. 5 kali 1 5, 5 kali 2 10. Kok nggak disimpan? Kalau udah di ujung nggak ada lagi yang dikali, jangan disimpan. 2 kali 1 2. Jangan saja belakang, agak masuk ya kalau perkalian. 2 kali 2 4. Ditambah ini 5, ini 2, ini 5. 525. Berarti kita tulis lagi nih 525. Komanya gimana? Kita hitung dari belakang. Berapa angka? Kalau 100 nolnya 2, berarti 2 angka. 1, 2, koma 5,25 ya. Oke, lalu 23 per 5. Ini yang ini. Lalu ini 23 per 5. Sama, dijadiin 100. Bu, dijadiin 10 juga bisa. Oh boleh, dijadiin 10 juga boleh, dijadiin 100 juga boleh. Yang penting bisa ya, ada nolnya. 10 gimana? 5 dijadiin 10 kali 2 ya, kali 2. Kalau di bawah kali 2 berarti atasnya juga dikali 2. 23 dikali 2 berapa? Iya, 46. Nah, caranya gimana? Kita tulis 46-nya. Lalu ada berapa? Ininya, nolnya 1. Jadi hitung dari belakang 1. Ini kan ada 1, hitung dari belakang 1, kasih koma. Set. Gitu ya. Lalu untuk 35 dibagi 8. Ini ya. 35 dibagi 8. Kita udah hitung tadi ya. Kalau 8 itu bisanya ke 1000. Kalau ke 100 nggak bisa, ke 10 nggak bisa, 1000 bisa. Nah, berarti tadi dikali berapa? Masih ingat nggak? Atau udah dicatat belum?
Iya, pintar. Catat tuh. Kalau nggak nyatet nggak tahu. Iya. Dikali berapa tadi? 125. Oke. Berarti di atas kali juga 125. 8 kali 125 1000. 35 dikali 125 banyak. Hitung lagi ya. Jadi anak-anak, itulah sebabnya kalau kita belajar matematika harus tambah kurang kali bagi, harus bisa. Jadi Bu, saya pusing. Ya memang seperti itu ya. Di balik kesulitan ada kemudahan ya. Jadi 35 dikali 125. Kita hitung ya sayang ya. Yang sabar ya. Oke, 5 dikali 5 25. Oke, simpan 2 di sini. Lalu 5 dikali 2 10. Jangan lupa tambah 2-nya di atas jadi 12. Tulis 2, simpan 1. Lalu 5 dikali 1 adalah 5. Jangan lupa ditambahin atasnya. 5 tambah 1 6. Lalu yang ini ya, 3 dikali 5. Iya, 15. Yang ditulis 5, disimpan 1. Di sini 5, simpan 1. Ini hapus ya. 3 dikali 2. Kali 5 sudah, sekarang kali 2. 3 kali 2 6. Tadi simpanan satunya lupa ditulis. 3 kali 2 6 tambah 1 7. Terakhir 3 dikali 1 3. Turunin, gak ada temennya 5. 2 tambah 5 adalah 7. 6 ditambah 7 13. Tulis 3, simpan 1. 1 tambah 3 4. Ini ya, 4375. Jadi hasilnya 4375 per 1000 ya. 4375 per 1000. Kita tulis ulang ya, 4375. 4375. 1000 nolnya ada 3. Kita hitung dari belakang 3. 1 2 3, koma. Seperti itu. Oke, kalau sudah selesai, kita urutkan. 5,25 ditambah 4,6 ditambah 4,375. 4,375. Bu, kenapa sih harus sejajar komanya? Karena memang untuk menambahkan koma harus lurus sejajar ya. Ini nggak ada temennya, tulis 5. 5 ditambah 7 sama dengan 12. Tulis 2, simpan 1. 1 tambah 2 3. 3 tambah 6 9. 9 ditambah 3 tulis 11. 12. Taruh 1 di sini. 1 tambah 5 6. 6 tambah 4 10. 10 tambah 4 14. Komanya sejajar. Jadi jawabannya 14,225 ton. Bu, itu kan kuintal, berarti belum selesai. 1 ton ada 10 kuintal. 1 ton ada 10 kuintal. 1 ton 10 kuintal. Setelah itu kita tambah, karena total keseluruhan muatan truk maka ditambah 1 ya. Pertama yang ini ya, 5,25. Yang ini yang pertama. Lalu yang kedua. Lalu yang ketiga. Ini kita tambahkan. Setelah ditambahkan, tapi ingat kalau menambahkan atau mengurangi bilangan desimal harus lurus komanya. Kita tulis lurus ya. Setelah didapatkan hasilnya 5, 12, 14,225 ton, masih ton, kita jadikan kuintal.
Karena 1 ton 10 kuintal, maka kita kali, ya. Kita kali. Jadi ton itu kan banyak, mau dijadiin kuintal ya lebih banyak lagi ya. Kita kali 10. Kali 10. Kalau dibagi, komanya ke depan, kalau dikali, komanya ke belakang. Jadi 142,25 kuintal. Komanya mundur ke belakang 1 angka. Bu, kalau dibagi gimana? Maju ke depan 1,4 kayak gitu ya. Karena ini dikali maka mundur, dibagi maju. Ya. Ibu harap kalian mengerti. Inilah jawaban soal nomor 3. Ya. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.